Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Abdul Qasim dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Beliau mengatakan, ada yang mengatakan syahadat itu ada 10 selain la ilaha illallah, yaitu la shifaa illa shifauka, la quwata illa billah, la malika illallah, la ilma lana illa ma 'allamtana, dan yang lainnya, dan semua itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Apakah benar semua itu dikatakan syahadah? Apakah ada sumbernya dari para ulama bahwa itu merupakan syahadat? Mohon penjelasannya. Syahadat yang merupakan pintu masuknya seseorang ke dalam agama Islam adalah 2 kalimat syahadah. Sebagaimana ini adalah yang masyhur dan inilah yang berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Nabi SAW mengatakan, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian di dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Beliau mengatakan, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dan inilah yang dibaca oleh para muadzinun ketika mereka adzan, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadah ini, maka dia masuk ke dalam agama Islam. Inilah yang dimaksud dengan asy-syahadah yang merupakan pintu masuknya seseorang ke dalam agama Islam. Dia harus bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Adapun perkara-perkara yang disebutkan di sini, la shifaa illa shifauk, tidak ada obat kecuali obatmu, atau tidak ada penyembuhan kecuali penyembuhan darimu. Maka ini adalah ucapan yang benar berdasarkan hadis, Allahumma rabban nas hadhih bil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauk. Tidak ada penyembuhan kecuali penyembuhanmu. Allah SWT dialah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Tidak ada yang menyembuhkan selain Allah. Dokter hanya sekedar berusaha sesuai dengan kapasitas ilmunya. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Terkadang dokter sudah berusaha memberikan obat tapi tidak sembuh. Allah tidak menghendaki untuk menyembuhkan orang tadi. La quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah, betul. La haula wa la quwata illa billah. La quwata illa billah, sebagaimana dalam Al-Quran, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Kita tidak akan mampu melakukan sesuatu kecuali dengan izin Allah. La malika illallah, tidak ada raja kecuali Allah, betul. Allah SWT dialah yang merajai seluruh alam semesta. Lahu mulku samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan juga bumi. Seorang muslim harus meyakini yang demikian. La ilma lana illa ma 'allamtana. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ucapan malaikat, tidak ada ilmu kecuali ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Semua ilmu yang kita dapatkan Allah SWT yang mengajarkan kepada kita. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang sahih. Wajib bagi seorang muslim untuk meyakini yang demikian. Tapi ini bukan menjadi syarat masuknya seseorang ke dalam agama Islam. Kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, maka kemudian dia mulai belajar Al-Quran dan juga hadis, maka perkara-perkara ini akan mengikuti, harus dia yakini juga.
Tapi yang menjadi sebab seseorang masuk ke dalam agama Islam adalah dua kalimat syahadat tadi. Kalau misalnya ada yang memahami ketika dia masuk Islam harus bersyahadat dengan 10 syahadat, maka ini tidak benar. Cukup dengan dua kalimat syahadat dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian kalau kita katakan apa 10 syahadat tadi, dia menyebutkan contoh-contohnya. La syifaa illa syifa'uk, maka kita katakan bisa saja kita menyebutkan 100 bahkan 1000 bahkan lebih syahadat yang harus diucapkan oleh seseorang, karena keyakinan-keyakinan di dalam Islam ini banyak sekali. Kita bisa katakan dia harus meyakini bahwasanya la khaliqa illallah. Dia harus meyakini bahwasanya la raziqa illallah. Dia harus meyakini bahwasanya Musa adalah Rasulullah. Dia harus meyakini bahwasanya Nuh adalah Rasulullah, dan seterusnya. Berapa banyak syahadat yang harus dia ucapkan. Itu adalah keyakinan-keyakinan yang sahih berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan harus kita yakini. Hanya syahadat yang menjadikan seseorang sah setelah itu masuk ke dalam agama Islam adalah dua kalimat syahadah. Demikian, Wallahu ta'ala a'lam.